Iya. Baik, acara seminar online kita bisa mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustadz Muhammad Irhas, MPDI, selaku pembimbing dosen pembimbing KKN KDR Posko 39, dan yang terhormat Abdul Muthalib MAG MPD selaku pemateri seminar online dengan tema belajar bahasa Arab tetap produktif dari rumah. Dan yang saya hormati pula Ustadz Amin Nasir, SSMA, selaku Kaprodi PBA, selaku Kaprodi PBA. Dan tak lupa teman-teman peserta seminar online yang saya banggakan dan yang saya sayangi, yang telah menyempatkan waktunya di acara seminar online kali ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara sebagai selaku. Sebelum melanjutkan ke yang lebih jauh dulu, perkenalkan, nama saya Nasrul Rahman. Saya dari salah satu anggota KKN KDR Posko 39. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan DPL Posko 39 oleh Ustadz Muhammad Irhas, MPDI. Yang ketiga, pengenalan pemateri. Yang keempat, acara inti atau penyampaian seminar online oleh Ustadz Dr. Abdul Muthalib. Yang kelima, pembukaan sesi tanya jawab. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang ketujuh, penutup. Melanjutkan ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara seminar online kali ini dengan umul kitab Suratul Fatihah Al-Diniyah As-Sholiyah Al-Fatihah. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan DPL Posko 39 oleh Ustadz Muhammad Irhas, MPDI. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ashabal fadail, mudiru Jami'ah Al-Islam al-Hukumiyah Kudus, Wadilata Ad-Duktur Mujabbir. Ashabal fadail, Wadilata Ad-Duktur, jadi An-Nadbah Al-Ilmiyah. Wa ashabal fadail Ra'isul Qismi Ta'lim Lughah Al-Arabiyyah. Wa ashabal fadail Ketua LP2M Bapak Dr. Mudofir, wa Ikhwaniyatullah wal musyarikin wal musyarikat Aiza rahimakumullah. Awalan haya bina walinan amal kabirah khususan nikmat al-iman wal islam wasihhat al-badan hatta nastati an nastami'a fi hadha majlis al-mubarak walau abro internet ghairu mubashir al-liqa ghairu mubashir. Alhamdulillah. Tanian usalli wa nusallimu ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhbajana min dhulumatil jahiliyah ila nuril islamil mubin qulina Allahumma shalli ala sayyidina al-hadirun wal hadirat. Ya Allah itu istilah bangunan pembangunan. Mungkin alin tarhiyah efisien waktu. Jadi kali ini kesempatan untuk tarhiyah kalimat. Jadi ini mengisi waktu atau memberikan pengantar awal terkait dengan tema, yaitu apa temanya? Belajar bahasa Arab tetap produktif dari rumah. Ya baik, saya lanjut. Terkait dengan tema ini, saya berasumsi itu karena apa namanya itu problem yang dirasakan oleh mahasiswa. Jadi problem yang dirasakan oleh mahasiswa tentang pembelajaran bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab saja ketika bersama guru, dan itu sifatnya klasikal secara formal di kelas, itu aja banyak yang susah, banyak yang mengalami kendala atau mungkin frustasi dalam belajar bahasa Arab karena tidak kunjung mampu untuk berbahasa Arab dengan baik, khususnya dalam keterampilan produktif, minal kalam wal kitab.
apalagi di saat pandemi seperti ini. Jadi adanya fenomena virus corona, adanya sekarang itu ada new normal, era kenormalan baru ini. Ya. Itu yang memaksakan kita mau tidak mau harus belajar dari rumah, sehingga tidak karena kebijakan yang tidak memungkinkan kita belajar secara tatap muka di kelas dengan guru atau dengan adanya problem-problem ini, kendala-kendala seperti ini, saya kira menambah kecemasan mahasiswa ya, menambah kecemasan para pembelajar, para thalib dalam belajar bahasa Arab. Maka dalam keadaan seperti ini, itu memang saya kira tema belajar tetap produktif, ya, belajar bahasa Arab produktif dari rumah itu sangat menarik, sangat bagus, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kalian. Jadi gunakan kendala ini, gunakan problem ini sebagai titik awal untuk memperoleh kesuksesan belajar ya, bahasa Arab ini. Maka diperlukan sebuah cara, ya, bagaimana caranya. Jadi belajar itu memang sangat penting dan menggunakan bahasa. Dalam hal ini bahasa Arab. Jadi kalau orang kok pembelajar tidak mau belajar, maka ya kemampuannya tidak akan meningkat. Jadi kalian nanti dari bulan ini, Juli sampai bulan Desember nanti belajar di rumah. Ya, kalau di rumah kok cuma tidak tidur saja, ya, tidak mau mengembangkan diri, tidak mau menambah kompetensi dengan belajar, ya nanti usia akan selesai dan tidak akan memperoleh manfaat. Itu yang dinamakan umur yang tidak berkah. Maka biar umurnya bisa berkah, kemampuannya bisa bertambah, itu perlu adanya proses belajar itu ya, proses belajar. Ketika tidak mau belajar, ya kepercayaan diri pun akan turun ya, akan turun. Saya pun seperti itu ya. Saya sebagai guru bahasa Arab pun, ya dalam waktu liburan seperti ini saya tidak menggunakan bahasa Arab, itu juga akan menurunkan kepercayaan diri. Ya, ketika ngomong nama takalam fil Arabiyah wala tumaris wal kalam fiha, ya. Dalam waktu 1 bulan saja kita nggak praktek, kita tidak belajar, itu menjadikan kepercayaan diri kita akan turun, akan semakin hina. Maka perlu sekali, walaupun suaranya siapa ini? Suaranya siapa yang dimatikan ya? Ya, jadi itu sangat penting sekali. Jadi proses belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan, menambah kompetensi, baik itu dalam hal unsur berbahasa, kosakata, maupun keterampilan berbahasa, istimak, kalam, qiraah, wal kitabah. Dan dengan belajar itu bisa menambah kepercayaan diri ya, kepercayaan diri juga. Itu saya kira sangat penting sekali memang proses belajar. Dan perlu diketahui dalam proses belajar itu melibatkan tiga memori ya. Jadi 3 memori. Kalian belajar itu melibatkan 3 proses memori. Yang pertama adalah memori sensor. Pertama adalah memori sensor. Yang kedua adalah memori jangka pendek. Yang ketiga memori jangka panjang. Jadi kalian ini mendengarkan seperti ini, bisa paham itu karena adanya karena adanya perhatian. Ya. Nah, perhatian itu masuk pada memori sensor. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu baru masuk pada memori sensor. Terus setelah kita paham, itu nanti akan masuk kepada memori jangka pendek. Dalam memori jangka pendek itu pengetahuan, informasi, kosakata, ilmu itu nanti bisa hilang ya. Manakala kita tidak melatih ya, tidak melakukan latihan secara berulang-ulang. Tidak melakukan penyandian ya, menghubungkan antara materi baru dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Gitu.
Ya, setelah memori jangka pendek kita ulang-ulang terus, kita latih, ya, kita praktekkan, itu nanti akan secara selama waktu yang lumayan panjang, itu nanti akan masuk ke memori jangka panjang. Nah, dalam memori jangka panjang, ketika informasi sudah tertata, sudah masuk dalam memori jangka panjang, insya Allah nanti dalam waktu yang lama sekali, tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, itu informasi ilmu, ya, kosakata yang kita pelajari, yang kita hafalkan, itu nanti tetap bisa masuk di otak kita. Seperti itu. Sehingga belajar itu nanti ada hasilnya, ya. Ketika katakanlah saya itu dari dulu, ya, dari kecil sudah menghafalkan kalau ini adalah kolamun, ketika hafalan kolamun itu sudah masuk pada memori jangka panjang, nanti sampai sekarang, sampai 10 tahun ke depan, insya Allah akan tetap ada. Karena sudah tertancap pada memori jangka panjang. Ya. Tapi kalau belum ke memori jangka panjang, kalian menghafal seperti ini kolam, atau mungkin kosakata baru apa, laptop, hasub mahmul, itu nanti ya sekarang hafal, besok bisa lupa, atau minggu depan bisa lupa. Maka itu perlu adanya strategi-strategi tertentu, ya. Cara-cara tertentu bagaimana biar hasil belajar itu bisa tertata dengan baik, bisa tertancap dengan baik. Dari memori sensor masuk ke memori jangka pendek, masuk ke memori jangka panjang. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Bagaimana kira-kira langkah yang perlu kita lakukan di antara strategi belajar bahasa? Ini perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Menurut teori Oxford, jadi itu ada yang namanya strategi memori. Jadi cara kita belajar itu harus ada langkah-langkah tertentu, ya, cara-cara tertentu. Yang pertama itu adalah strategi memori. Strategi ini itu adalah cara untuk menyimpan informasi ilmu kosakata dan menggunakan kembali, memanggil kembali itu. Jadi setelah kita hafal, caranya bagaimana biar kita itu bisa memanggil kembali, ya, informasi yang sudah kita hafalkan ini dengan cara strategi memori. Yang pertama, ya, jadi yang perlu dilakukan adalah ciptakan hubungan mental. Kalau kalian menghafal kosakata contohnya, ya, itu ciptakan hubungan mental. Jadi kalau kalian menghafal kosakata, terus yang kalian lakukan adalah menghafalkan kamus Al-Munawwir, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak tepat, ya. Karena Munawwir itu modelnya adalah alfabet, ya, alif, ba. Ya. Kalau kalian hafalkan dari kamus Munawwir, itu yang menjadikan otaknya itu pusing, ya, karena informasinya tidak saling berkaitan. Maka caranya adalah dengan cara menghafal di kamus tematik. Ya. Jadi itu dulu yang saya lakukan ada dengan cara seperti itu, cara belajarnya. Saya ingin menghafal tentang kosakata berhubungan dengan rumah, ya, di dalam tema yang berhubungan dengan rumah itu. Rumah itu apa? Baitun, itu ada babun, ada kursiyon, itu ada telfason, ya, hujratun naum, itu ada apa saja. Di dalam berhubungan dengan pulpen, kolam, ya, ta'alaq bi al-adawat al-madrosiyah, al-kolam, al-kitab, al-hakibah, mistorotun, saburotun. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah strategi menciptakan hubungan. Jadi katakanlah kalau kalian itu memasukkan file dalam komputer, itu filenya dimasukkan dalam folder yang berhubungan, ya, berhubungan. Seperti itu. Sehingga nanti mudah untuk diambil kembali. Terus yang kedua, ciptakan kesan. Kalau kalian menghafal kosakata, itu ciptakan kesannya, ya. Kesannya. Kalau ada kosakata baru, contoh samakun. Samakun adalah ikan, maka ketika memperoleh kosakata samak di otak ini, ya, di otak ini tuh sambil menggambarkan gambarnya.
Ya, jadi sama gambar ikannya itu seperti apa ya, ikan pelangi itu akan lebih mudah untuk dipanggil lagi ya. Contoh kalau kalian menghafal ya teman kalian itu akan lebih mudah ketika kalian mengesankan visual ya. Jadi oh ini Mbak Ana ini dia itu mempunyai ciri tersendiri bahwa kacamata atau pengen menghafal Mas Amin ya, Pak Amin itu Fatihul Amin ya, berarti dia itu ya orangnya seperti ini bahwa peci itu lebih mudah dihafal. Terus yang ketiga itu dengan cara mereview, jadi mengulang-ulang materi yang diperoleh ya, jadi diulang-ulang secara terstruktur. Jadi caranya itu kalau dapat ya contoh kosakata 3 kosakata itu nanti setelah belajar ya diberikan oleh guru, setelah belajar nanti diulang lagi hari ini itu dapat kolamun, kitabun, akibatun diulang, terus nanti sore diulang lagi ya, nanti mau tidur diulang lagi, kitabun, kolamun, akibatun. Nanti ketika tidur itu ada proses konsolidasi akal ya. Terus nanti setelah tidur itu bangun dari tidur diulang lagi setelah itu minggu ketika menjadikan ingatan jangka pendek menuju ke ingatan jangka panjang seperti itu dulu yang saya lakukan ketika saya belajar di Pare ya, ini sebagai tahadus binema untuk memotivasi juga. Jadi pada waktu tahun 2010 itu saya pernah belajar ke Pare selama satu bulan, dan alhamdulillah pada waktu itu selama 1 bulan saya bisa hafal satu kamus tematik itu. Jadi setiap hari saya sendiri tanpa ada yang menugaskan dari guru itu berusaha untuk menghafalkan 20-an, kira-kira 20 sampai 30 kosakata isim, 10 kosakata il. Terus gitu hari pertama, nanti hari kedua mengulang lagi, menambah ke tema baru. Hari ketiga mengulang dari awal, menambah kosakata baru sampai 30 hari. Dan alhamdulillah itu bisa hafal satu kamus ya. Tapi tentu saja itu sesuai dengan kemampuan ya. Kalau kemampuannya itu sehari 1 ya 1, sehari 3 ya 3 ya. Jangan dipaksa ya gitu. Kalau saya dulu gitu, jadi 1 bulan bisa hafal 1 kamus. Cara mudah pengulangan. Membahas struktur dari hal itu. Saya dapat konteks kalimat. Istara itu ada kolam jadi astaghfimu ada kolam lil kitab. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga kosakata langsung dipraktekkan ya. Mungkin kalau itu bagi orang yang model gaya belajarnya itu kinestetik ya itu ya. Jadi setelah dapat masyayamsi langsung berjalan. Ya, langsung berjalan. Jaro yajri langsung berlari. Gunaya ini langsung bernyanyi seperti itu. Itu bagi orang yang model gaya belajarnya seperti itu bisa menggunakan aksi tindak. Terus strategi yang kedua itu adalah dengan strategi kognitif. Kalau tadi itu masalah hafalan, memori, sekarang strategi kognitif itu adalah mempraktekkan bahasa. Setelah bahasa itu dihafal, itu dipraktekkan ya, jangan cuma hafal saja tapi nggak mau praktek ya, nggak ada matematiknya, nggak ada strategi. Jadi praktek. Kalau kalian pengen bisa mendengarkan ya kalam orang Arab dan paham ya, sekarang sudah banyak sekali di YouTube, di Facebook itu sudah banyak sekali itu drama, film ya, musik berbahasa Arab itu bisa dimanfaatkan itu. Kalau kepengen bisa ngomong berbahasa Arab ya, kalau bisa pengen kalam ya harus ngomong. Jangan pengen bisa berbahasa Arab tapi cuma membaca. Ya tidak akan pinter-pinter nanti. Tidak akan meningkat kemampuannya.
Ya. Bisa silakan dari rumah, bisa menggunakan aplikasi, boleh video call, WA. Nah, WA itu bisa teman saya atau mungkin cari sehingga nanti ya, seperti itu. Pengen membaca banyak sekali berbahasa Arab ya, terkait Al Jazeera itu ada ukuran sangat. Terus nulis dengan cara menulis. Ya, halo. Jadi menulis silakan bisa digunakan biar termotivasi untuk menulis. Nah, itu nanti bisa digunakan media seperti Facebook, Instagram, ya, WA. Ya, kalian setiap hari menulis kegiatan sehari-hari apa. Hari ini tuh kegiatannya apa ditulis. Punya cerita-cerita apa yang menarik, ya, cerita menakutkan atau cerita yang paling paling kalian sukai, ya, cerita-cerita perjalanan bisa ditulis, ya, atau mungkin dengan cara setelah membaca menulis, ya, itu bisa. Jadi itu memparafrase atau setelah mendengar cerita atau mungkin ceramah bisa ditulis, intinya apa ditulis dengan bahasa Arab dan di share. Terus setelah itu ada strategi kompensasi, ya. Jadi setelah hafal, setelah praktek, strategi kompensasi. Maksudnya itu adalah mengatasi kekurangan dan ketidakmampuan berbahasa. Di strategi kompensasi itu, bagaimana biar ketika kita itu berbahasa, kita itu tetap bisa jalan terus ketika ada problem, ya. Jadi kalau kalian kepengen ngomong uridu an adhab ila, tidak tahu bahasanya hamam, tidak tahu bahasanya kamar mandi, maka ya boleh dengan cara strategi kompensasi ini, alih bahasa. Alih bahasa itu berarti mengganti bahasa dari Arab ke Indonesia, boleh. Uridu an azab ila kamar mandi. Nah, seperti itu. Yang penting itu jalan terus berbahasanya, jangan macet, ya. Atau mungkin dengan cara meminta bantuan. Kalau dulu di Pare belajar itu bahasa Inggris itu bahasa dengan cara memberikan di sana itu ketika tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab itu akan ditakzir, maka caranya dengan cara bantuan dengan kode bahasa. I want atau I want to bahasa gitu, ya. Uridu an azhab, bahasa Arabiyah kamar mandi, hamam. Terus lanjut uridu an azhab ila hamam, seperti itu. Atau dengan cara isyarat, ya. Isyarat seperti ini, kalian tidak tahu bahasa Arabnya kolam ini pulpen, maka dengan cara isyarat, urid haja, ya, urid haja. Urid haja bisa seperti saya ingin pinjam ini urid haja. Yang penting tetap jalan, ya. Nah, atau mungkin dengan cara mencari sinonimnya apa? Atau mungkin dengan cara mencari bentuk kata atau kalimat baru, ya. Jadi kalau kalian tidak tahu bahasa Arabnya hamam, ya, kamar mandi, kalian jangan terlalu pusing dengan kosakata itu, ya. Caranya itu uridu bisa mencari dengan cara yang lain. Uridu an azab ila makan lil iltisal, seperti itu, ya. Makan lil baul. Kalian sudah paham, sudah tahu kosakata tipis, baulun, atau mungkin iltisal, uridu an azhab ila makan lil iltisal, ya. Ya, ngomong seperti itu padahal gara-gara tidak tahu hamam. Jadi gitu, ya. Terus yang keempat itu adalah dengan cara strategi metakognitif. Metakognitif itu maksudnya adalah memberikan mereka, ya. Bagaimana biar pembelajar itu tahu, ya, peluang-peluang belajar, cara belajar lah. Jadi metakognitif itu memberikan cara belajar si pembelajar, ya, gitu. Jadi dengan cara, ya, sub strateginya yang pertama adalah pusatkan kegiatan belajar, ya. Jadi kalian sebagai pembelajar itu harus bisa memusatkan kegiatan
belajar. Selama 1,5 tahun ke depan, kira-kira itu kalian pengen bisa apa saja, itu perlu ditetapkan ya, fokus ya, fokus. Makanya kalau kita belajar sama dosen atau guru ya secara daring, itu ya dosen memberikan tugas seperti itu ya. Jadi materinya apa, untuk istimewa diberikan tugas mendengarkan film ya. Jadi itu adalah biar fokus ke situ ya. Atau mungkin kalau menghafalkan kosakata, itu adalah kosakata yang dari mana, kosakata tentang rumah, kosakata rumah yang paling penting itu fokusnya itu apa, seperti itu. Terus yang kedua, atur rencana belajar, kegiatan belajar ya. Jadi kegiatan belajar itu perlu direncanakan ya. Maka kalian nanti selama 1,5 tahun ke depan itu perlu memprogram ya belajar kalian, program biar usia itu berkah, itu harus ada program. Kalau tidak ada program ya nanti ya akan hilang dengan sendirinya ya. Ya tiba-tiba sudah tua ternyata tidak bisa apa-apa, itu karena tidak diprogram ya. Gitu. Terus evaluasi kontrol ya. 1 hari itu saya bisa apa, 1 minggu itu saya sudah bisa apa, sudah sesuai dengan program atau tidak, 1 bulan bisa apa, 1/2 tahun bisa apa ya. Seperti kalian menulis skripsi nanti seperti itu juga program. Kalau nggak gitu ya sudah tua semester 14 nggak selesai. Terus yang kelima, strategi afektif. Itu strategi digunakan untuk mengontrol emosi, sikap, dan motivasi. Ya. Ini berhubungan dengan motivasi belajar. Jadi dalam belajar bahasa, khususnya bahasa Arab itu biasanya ada kecemasan dalam berbahasa ya. Ya, contoh takut salah itu ya, takut salah, takut nanti kalau dibully atau apa ya itu biasanya guru dalam membelajarkan bahasa Arab dengan cara permainan biar santai ya. Jadi belajar ngomong di restoran itu bisa biar santai dengan cara permainan, ada yang menjadi pelayan, ada yang menjadi pembeli, jadi bermain peran. Terus dorong diri sendiri ya, dorong diri sendiri. Jadi itu biasanya dengan cara buat pernyataan yang positif ya. Itu perlu sekali. Bagi seorang pembelajar itu harus punya pernyataan positif tentang bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah penting, jangan sampai orang PBA kok menganggap kalau bahasa Arab itu tidak penting, jangan sampai ya, sangat penting seperti itu. Karena apa-apa punya alasannya sendiri ya. Nah, jadi punya itu keyakinan dalam diri, manjada wajada, kalau saya itu semangat maka saya dalam belajar latahov foto aja itu banyak yang salah juga dalam bahasa Arab. Ada yang salah, ada yang tidak bisa berbahasa secara belajar ya biasa saja ketika salah ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kontrol ya, kontrol. Jadi kontrol itu maksudnya ketika nanti di perjalanan waktu motivasinya menurun maka perlu dikontrol, dipompa lagi ya, dipompa lagi, bisa dengan cara konsultasi dengan dosennya ya, ngomong-ngomong surat dengan temannya sehingga bisa saling menguatkan. Terus yang terakhir ini adalah strategi sosial. Jadi strategi sosial ini berhubungan dengan belajar dengan orang lain ya. Jadi belajar dengan melibatkan orang lain. Jadi dengan cara yang pertama itu kerjasama ya. Jadi belajar itu perlu kerjasama, khususnya bahasa Arab ya, terutama bahasa Arab. Bahasa Arab itu butuh yang namanya komunitas ya, makanya adanya komunitas itu perlu digunakan ya. MPS, PBA, ada Al-Izzah itu bisa digunakan. Atau minimal kalian harus memiliki partner, minimal 1 orang ya. Jadi 2 orang sudah cukup untuk membentuk strategi sosial ya. Penting itu karena dengan adanya teman partner bisa saling menguatkan ya, bisa digunakan untuk musabakoh ya, lebih kalau saya dulu di Pare gitu ya, ada musabakoh cepat-cepatan hafal kosakata, praktek seperti itu. Sangat Yang terakhir adalah dengan cara saling memahami ya. Jadi kalau temannya salah jangan dibully ya, jangan ini gimana ini kosakata seperti apa kok nggak jelas seperti itu ya. Jadi termasuk secara sosial
bisa menjadi terus disupport ya, disupport. Jadi walhasil ya, inti dari ya, pembahasan saya pengantar yang mungkin lumayan banyak ini ya. Ya, saya kerucutkan lagi. Yang pertama, liman aroda ayat amat ala arabiyah wa yuraqi maharotahum al-lughawiyah. Yang pertama al-mahabbah wan niyah al-qawiyah. Yang pertama itu yang dibutuhkan bagi seorang pembelajar yang pengen meningkatkan kompetensinya, mahabbah wan niyah al-qawiyah litarkiyati maharatihim al-lughawiyah. Yang kedua, hifdzul mufradat. Ini berhubungan dengan memori tadi, strategi memori. Hifdzul mufradat wal qawaid ar-ra'isiyah, yang paling penting, yang paling mendasar. Tidak mungkin orang pengen bisa berbahasa Arab kalau tidak punya hafalan, tidak mungkin itu. Yang ketiga, mumarosah. Ini berhubungan dengan strategi kognitif praktek-praktek tadi ya, mumarosah. Yang keempat, al-istiqomah, yaitu terus menerus, kontrol, adanya kontrol. Jangan sampai sekarang semangat, nanti hari-hari berikutnya itu loyo ya, loyo, harus istiqomah. Saya kira ini adalah pengantar terkait dengan strategi belajar ya, cara-cara belajar, bagaimana biar si pembelajar itu bisa berhasil dalam kegiatan belajarnya ini, bisa dimudahkan dalam belajar bahasa Arab ya, khususnya di era yang sulit seperti ini. Kalian harus belajar dari rumah, maka itu dibutuhkan motivasi yang kuat, semangat yang kuat, dan cara-cara strategi yang gitu ya, saya kira ya. Itu nanti bisa dipelajari dengan beristifadah ya, beristifadah dengan syukur ya, al-ustadz oleh itu nanti saya harapkan kalian bisa korek, bisa belajar lebih dalam dengan dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah wal afu minkum man yukhati'at bazakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Tidak betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mansur. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Tiras yang telah memberikan sambutan serta sedikit pengalaman dan materi. Yang sedikit saya tangkap yaitu tiada hari tanpa belajar, dan berbelajar pun tidak seinstan. Tetap harus ada perjalanan dari titik nol sampai titik yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya yaitu acara yang ketiga. Sebelumnya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan selamat datang yang telah gabung di acara seminar online ini. Selanjutnya yaitu pengenalan mengenai pemateri tentang Ustadz Muthalib. Profil beliau yaitu nama Dr. Abdul Muthalib SAG MPD. Beliau dosen program studi BBA Fakultas Tarbiyah YN Kudus dari tahun 2008 sampai sekarang, dan menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir YN Kudus dari tahun 2018 sampai 2022 ya, insya Allah. Beliau berkediaman di Suradadi, RT 10 RW 3 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ya, ini nomor teleponnya beliau, mungkin bisa catat apabila bisa menghubungi beliau. Nomornya yaitu 081 555 631 939. Nomornya yaitu riwayat pendidikan beliau yaitu 081 mulai SD beliau sekolah di SD Negeri Kuta Mandala 3 Brebes tahun 1987.
dan melanjutkan ke MTS NU Karangsawah Brebes di Kendal tahun 1993 dan melanjutkan ke perguruan tinggi sarjana pendidikan agama di IAIN Wali Songo Semarang, dan S2 beliau di pendidikan masih tetap FBA pendidikan bahasa Arab di UIN Malang tahun 2005. Dan beliau melanjutkan ke S3 doktor bidang doktor pendidikan bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Yaitu sedikit riwayat pendidikan dan biodata mengenai pemateri. Selanjutnya yang keempat yaitu acara inti seminar online pada siang kali ini yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Abdul Muthalib SAG MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Ustaz. Istamatum as-sauti Nasrur. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmaduhu ala ma'allama wa ashkuruhu ala ma'am. Sallallahu ala khairil anam wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Fi hadhil fursah samina aqulu awalan tahiyatan wa salaman li fadilati Ustadz Muhammad Irhas Al-Magister musyrif li majmu'ah Tis'ah wa Salasin wa tahiyatan wa salaman li a'dha'i kulli min majmu'ah hadhil majmu'ah majmu'ah Tis'ah wa Salasin mubasyaratan li'anni insyaallah fi sa'ah al-ashirah tamaman insyaallah saufa akum bi aksi al-ikhtibar al-qaumi liltihaq bil Jami'ah Al-Islamiyah di Indonesia. Fi hadhihi al-munasabah al-jayyidah sawfa asyrah amamakum an mawdu'i bil Indonesia kama aradtum produktif dan inspiratif belajar bahasa Arab di rumah. Tafadhal li host li fursah li yata'i al-fursah linashri asyasha atau kama nakul bil Indonesia sharing screen. Bahwasanya ngasih saya kesempatan untuk men-share screen ya makalahnya ataupun tema yang pada hari ini bisa saya sampaikan secara maksimal. Ini belum tertulis di sini, host masih belum memberi kesempatan saya untuk men-sharing screen-nya ini.
Bisa nggak? Coba. Ya, bentar Ustaz. Coba itu ada setelah chat itu ada screen sharing ya. Di situ coba saya diklik enable ya, disable-nya di enable nih. Ya, Kalau sekarang masih disable ini. Gimana? Ya, Mas-nya. Ya, bentar Ustaz. Sudah ya? Bisa. Ini masih belum bisa ini. Belum bisa ini. Screen sharing. Screen sharing. Ya, screen sharing itu supaya pemateri atau saya bisa mengupload secara luas gambar tentang materi yang saya sampaikan. Karena kalau tanpa materi yang saya sampaikan nanti cuma suara saja ya. Padahal ada beberapa hal yang tanpa dijelaskan mungkin ataupun perlu penjelasan secara rinci nanti bisa disampaikan lewat jawab nanti. Mana? Saya coba. Oh, udah bisa ini, udah bisa ya. Oke nih. Baik, sudah bisa dilihat ya screen-nya. Baik, di belajar bahasa Arab dari rumah di era sekarang ini memang menjadi satu hal yang wajib ya, karena aktivitas apapun masuk belajar sampai ibadah itu aktivitasnya menjadi terbatas karena adanya pandemi. Dan kemungkinan teman-teman mahasiswa nanti yang di YIN Kudus juga akan ada penerapan sekolah ataupun kuliah ya yang bersifat daring. Nah, ini menuntut bagaimana supaya mahasiswa tidak galau dan tetap fokus pada pencapaian tujuan. Makanya tema ini sangat penting menurut saya untuk bisa memberi arahan ataupun solusi kaitannya dengan bagaimana mahasiswa bisa tetap produktif dan bisa juga menginspirasi teman-temannya yang lain dan tetap fokus pada pencapaian tujuan yang inti terkait dengan perkuliahan di IIN. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih tadi penjelasan yang sangat implementatif dari Pak Irhas ya tentang bagaimana penguasaan bahasa itu bisa diperoleh secara mandiri atau secara berkelompok. Saya akan memfokuskan pada bagaimana kita bisa mensikapi suasana atau situasi yang sedang melingkupi kita. Jadi yang pertama kita harus pastikan dan harus kita patok tujuan kita. Nah, tujuan kita itu apakah pada pencapaian yang lebih ini saya tetapkan di sini sukses belajar bahasa Arab dari rumah secara produktif dan inspiratif. Ini tujuan yang harus Nah, kalau misalkan tujuan kita kuliah, maka tujuan kuliah itu adalah bahwa kita mencari ilmu untuk bisa mencapai level 6 kalau di KKNI ya, atau kalau di tingkat perguruan tinggi pada namanya pencapaian terkait yang disebut dengan kompetensi utama. Nah, kompetensi utama di sini adalah pembentukan calon guru. Maka
Nah, sebagai calon guru itu mahasiswa harus tahu tujuan utama dari perkuliahan ataupun keikutsertaannya kuliah di Yayan Kudus, terutama yang masuk di PBA. Nah ini. Nah yang kedua, kita harus tahu problem. Nah problem hari ini itu masing-masing individu bisa beragam, tapi seluruhnya itu kaitannya dengan pencapaian kompetensi tadi, baik dia akan menjadi guru ataupun yang memang ingin hanya sekedar sukses belajar bahasa Arab, itu problemnya hanya dua. Yang pertama adalah problem kebahasaan, dan yang kedua adalah problem non kebahasaan. Yang non kebahasaan ini nanti ada problem yang terkait dengan problem internal dan juga ada problem eksternal. Nah selanjutnya kalau kita sudah menginventarisasi, ya tentunya harus introspeksi ya, introspeksi pada diri kita sendiri. Kita ini di dalam diri kita, termasuk bagaimana menghadapi perkuliahan itu, kita memiliki problem di mana. Nah selanjutnya ini yang jalan ataupun solusi yang harus selalu kita pegang. Yang pertama adalah optimisme. Kemudian yang kedua, sebagai mahasiswa harus juga memiliki sense of inquiry. Nah, ciri dari cendekia atau ciri-ciri ilmuwan atau ciri-ciri mahasiswa sebagai agent of change itu harus terbiasa dengan sense of inquiry. Lalu mempertanyakan sesuatu. Tuh. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah di era sekarang itu dipentingkan selain sense of inquiry adalah creative thinking. Nah, creative thinking ini juga nanti akan menghasilkan yang keempat, ini ada yang disebut dengan inovasi. Nah, saya kira kalau mahasiswa sudah punya 4 hal ini, nanti bisa menemukan solusi yang baik. Tapi ini tentunya harus dibarengi dengan beberapa hal seperti yang akan saya jelaskan berikut. Nah, ini what are our problems? Ini ma hiya mushkilatuna fi ta'lim wa ta'allumil lughatil arabiyyah. Secara umum, ini saya bagi ada 3 besar dan yang non kebahasaan juga ada 4 ya. Tadi saya sebutkan bahwa setiap diri kita itu memiliki problem yang berbeda. Ada mahasiswa yang masih ada problem di aswat. Pengucapannya itu masih, kalau didengar teman itu antara huruf sin sama shod itu masih sama. Antara huruf dal dengan dal masih sama. Nah ini berarti masih problem dia. Jadi harus berlatih kaitannya dengan aswat, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari problem aswat ini. Kalau calon guru punya problem ini, selama masih kuliah ya harus dilewati supaya bisa ketika nanti kuliah, lepas kuliah terjun ke profesi yang utamanya tentunya tidak akan kesulitan. Kemudian yang kedua problem qawaid, i'rab. Ini juga jadi momok ini. Inilah yang pangkal dari kesulitan bahasa. Bahasa Arab susahnya di sini. Di sinilah susahnya. Mungkin gitu ya, dari bolak-balik. Ada yang susah qawaidnya mulai dari fa'ala untuk yang qawaid torfiyah ya. Jadi ini tentunya perlu kreativitas. Sampai ada yang nanti perlu kreativitas di sini. Jadi supaya bagaimana belajar qawaid itu mudah. Ini yang belajar juga perlu kreativitas. Jangan menunggu pemberian dari guru. Di teknik-teknik belajar itu harus keluar dari diri sendiri, bukan dari guru. Kalau guru hanya mengarahkan bagaimana cara penguasaan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang berikutnya adalah tarkib atau tarokib. Bedanya qawaid sama tarkib ini, kalau tarokib itu kaitannya dengan bagaimana
kata per kata, huruf per huruf itu disusun menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah kata yang digunakan dalam bahasa. Ini tarkib itu ada berapa macam itu, banyak sekali itu, ya. Jadi ini juga harus, kalau masih belum paham tentang at-tarkib al-madzi misalkan, maka di situ ini istilah tarkib madzi, misalkan mustami'in atau musyarikin di sini yang masih belum paham tentang tarkib madzi, berarti dia harus belajar tentang tarkib madzi. Kemudian ada at-tarkib al-idofi, ada at-tarkib an-na'ti, ada at-tarkib yang kaitannya dengan penyusunan-penyusunan antar jumlah. Nanti ada beragam macam jumlah. Itu ini juga harus dikuasai. Kemudian kaitannya dengan problem non kebahasaan. Biasanya pembelajar kalau sudah memiliki problem kebahasaan yang sangat akut atau sangat kalau penyakit itu ya bulat ya, atau sudah penyakitnya sudah kompleks. Aswatnya ada, qawaidnya ada, i'rabnya ada, tarkibnya juga bingung. Biasanya di sini di problem non kebahasaan semakin tambah. Motivasinya kurang, minatnya juga semakin tidak ada. Kenapa? Dia sudah mengatakan atau banyak problem. Nah, ini motivasi ini juga harus ditumbuhkan dengan melihat bagaimana bahasa Arab itu adalah bahasa yang wajib dikuasai, dan dia pandangan tentang kesulitan itu seperti apa. Kalau pandangan kesulitan itu sebagai hambatan, maka dia biasanya minat dan motivasinya menurun. Tapi kalau problem kesulitan itu sebagai tantangan, munculnya motivasi tinggi, minat yang tinggi juga, kemudian dia merasa tertantang untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, ini yang berikutnya kaitannya dengan problem non kebahasaan juga. Ini pentingnya kompetensi guru. Bagi pembelajar, mencari guru yang baik itu wajib. Maka setiap mahasiswa itu silahkan mencari guru yang sesuai untuk bisa membimbing dia dalam pencapaian kompetensinya sebagai calon guru atau pencapaian kompetensinya untuk penguasaan bahasa. Nah, ini dia harus mencari teladan atau contoh, karena tidak semua guru itu mahir dalam kompetensi yang ada di dalam kemampuan bahasa. Nah, ini ada yang kemampuan menulisnya bagus, ada yang kemampuan bicaranya bagus, ada yang kemampuan menulis. Ya, mesti ada pada satu orang. Ini adalah kaitannya dengan strategi. Banyak yang gagal karena kita tidak tahu cara belajar yang efektif ya. Termasuk juga cara pengajarannya. Kalau misalkan ada guru yang cara pengajarannya kurang bisa dinikmati atau bisa menjadi pembelajaran yang kalau era sekarang ada istilah PAIKEM ya. Ada pembelajaran aktif, inovatif, kemudian kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tambah satu lagi sebetulnya ada yang disebut dengan strategi pembelajaran yang menyehatkan. Nah, sekarang itu butuh pembelajaran yang menyehatkan. Maksud pembelajaran yang menyehatkan itu apa? Pembelajaran yang tidak bikin stres murid-muridnya. Bukan kemudian pulang sekolah atau pulang dari pembelajaran siswanya pada stres, pada punya penyakitnya ya karena tadi gurunya tidak memiliki strategi pembelajaran yang menyehatkan. Jadi strategi tidak hanya sekedar menyenangkan, tapi juga sampai kepada menyehatkan, bikin semuanya itu tetap senyum dan sehat. Seperti yang sekarang harus tetap punya optimisme yang tinggi sehingga muncul kreativitas yang banyak. Di antara kita memiliki problem kaitannya dengan fasilitas belajar. Padahal fasilitas belajar itu hanya sebagai sarana untuk ada dan tidak ada, itu nomor 2. Ya, fasilitas makanya ditaruh di belakang atau di paling terakhir. Kenapa? Karena fasilitas itu juga akan tergantung dari si pelakunya.
Tapi memang fasilitas ini harus ada seperti sekarang saja. Kalau misalkan tidak punya HP, tidak punya kuota, tidak punya antena yang bagus untuk bisa menangkap sinyal, itu akan menjadi kendala dalam pembelajaran itu. Makanya hari ini juga fasilitas belajar apa yang kira-kira harus dipenuhi. Nah, tentunya jadi tantangan berat bagi orang tua, termasuk juga kampus. Ini kampus juga sedang berpikir keras bagaimana pembelajaran daring nanti yang akan diikuti mahasiswa tidak membuat mahasiswa malah tambah ini tambah problem tadi, fasilitasnya karena mahal atau karena memang tidak terjangkau atau lebih boros misalkan dari sisi pembiayaan. Padahal fasilitas itu dari istilah tashilat bahasa Arabnya harusnya memudahkan dan membuat enteng pekerjaan dan tidak berat di sisi pelaksanaannya. Itu yang kaitannya dengan problem. Nah, ini semuanya harus kita jadikan sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan yang kemudian malah menyulitkan langkah-langkah kita untuk bisa tetap produktif dan tetap inspiratif dalam belajar bahasa Arab dari rumah. Berikutnya, ini ada semacam solusi ya, what thing to do, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu mahya al-wajib lana, al-wajibat alana li ilajil muskilat. Ya, apa yang kira-kira wajib kita lakukan untuk menyelesaikan problem-problem terkait dengan problem-problem tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada optimisme, ada sense of inquiry, ada creative thinking, dan ada inovasi. Jadi setiap diri kita harus ditumbuhkan dulu optimisme, sehingga nanti muncul namanya soft skill dan hard skill ini. Soft skill itu apa? Dan hard skill itu apa? Nah, ini juga harus dipahami. Soft skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita sebagai individu untuk bisa menjadi manusia yang baik. Soft skill, manusia yang baik itu tentunya sesuai dengan kemanusiawiannya itu. Nanti kita akan jelaskan di bawah. Kemudian yang hard skill. Nah, hard skill ini adalah kemampuan-kemampuan diri ya, atau skill ataupun keahlian-keahlian yang menjadikan dia sebagai orang yang ahli di bidangnya untuk bisa hidup yang layak. Namanya hard skill. Kalau soft skill tadi untuk bisa menjadi manusia yang baik, kalau hard skill ini untuk bisa menjadi manusia yang layak hidup. Makanya ada istilah life skill nanti. Nah, hard skill itu dengan life skill itu saling berkaitan ya. Nah, sehingga kalau soft skill-nya ada ditambah hard skill-nya muncul, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau di sini bahasanya kita menjadi guru, soft skill-nya apa? Ya, tentunya ada dari sisi kepribadian, dari sisi sosial, itu memiliki perangkat-perangkat soft skill yang sesuai dengan profil guru. Nanti akan dijelaskan di bawah. Baik, yang berikutnya adalah kaitannya dengan apa yang mau kita lakukan. Ada 5 kata kunci atau key activities. Ada 5 ini. Nah, key activities-nya ada 5. Ini dari mana yang awal? Yang tentunya dari atas ya. Kemudian ke kanan, ke arah jarum jam ini. Ini selalu menjadi siklus ini. Baik untuk produktif dan inspiratif atau untuk tetap produktif dan inspiratif belajar bahasa Arab dari rumah, ini ada 2 bagian besar yang meliputi 5 kegiatan ini. Yang pertama adalah soft skill, ini. Yang kedua adalah hard skill tadi. Nah, soft skill ini. Yang soft skill untuk belajar bahasa Arab itu apa saja sih? Yang pertama adalah punya minat tinggi terhadap bahasa Arab. Harus cinta dulu. Kalau nggak cinta, maka Anda tidak sayang. Untuk bisa cinta, ya tentunya kenal dulu. Kenal dengan bahasa Arab seperti apa. Tadi tidak dipandang secara susah ya, tapi dengan pandangan yang
yang mudah, sehingga minatnya tetap tinggi untuk belajar bahasa Arab. Apalagi kita ada orientasi keagamaan. Harus ada sentimen keagamaan yang tinggi di tingkat individu atau di diri kita untuk belajar bahasa Arab. Ini soft skill penting di awal sekali. Jadi kalau kita sudah membuang orientasi keagamaan kita atau sentimen keagamaan kita, maka jangan harap untuk bisa mendapatkan berkah dari belajar bahasa Arab. Atau jalan kesananya itu menjadi susah. Maka soft skill utama dari belajar bahasa Arab adalah cinta dulu dengan pekerjaannya atau cinta dulu dengan apa yang mau dipelajari. Ini. Kalau bahasa profesionalnya itu ada namanya passion ya. Nah, passion itu sebetulnya orang yang sangat bukan fashion ini ya, itu ya. Passion pakai apa SS itu ya. Itu rasa cinta yang sangat luar biasa itu. Mengalahkan yang lain. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, soft skill yang kedua untuk bisa produktif dan inspiratif di rumah adalah rajin, disiplin dan berkarakter. Kata rajin ini. Dengan orang malas. Nah, sebetulnya harus tetap kata rajin, kita harus belajar dengan cara yang tidak mengikuti istilah rebahannya, tapi kita harus dengan cara aktivitas yang sesuai ya. Jadi ada rajin. Rajin ini satu kata kunci. Kalau dalam peribahasa itu ada istilah rajin pangkal. Soft skill yang berikutnya adalah nah ini. Kata kunci critical thinking skill, kemudian problem solving skill, kemudian dua ini itu biasanya muncul dengan kata sense of inquiry tadi yang saya sebutkan di atas. Tanya dan selalu ingin tahu. Kalau yang suka nonton film rasa ingin tahu yang tinggi. Punya curiosity yang tinggi. Dan problem solving. Orang yang curiosnya tinggi itu Oke, saya lanjutkan ya. Masih kedengar ya, No Nasrur ya. Kita lanjutkan. Ini malah jadi disable ya, anunya apa? Screen-nya. Coba screen sharing-nya tadi diaktifkan lagi. Screen sharing-nya diaktifkan lagi. Ya. Ini kita dan collaborative skill ini penting di sini. Bagaimana kita tetap bisa berhubungan dan secara efektif dengan itu kurang bisa diterima. Nah, ini makanya karena alat komunikasi yang baik, saya kira itu ya. Jadi
komunikatif skill ataupun kolaboratif skill itu harus ada ini. Bagaimana mahasiswa bisa pandai untuk mengajak orang lain untuk bergabung atau meminta orang lain untuk bisa turut serta dalam aktivitasnya. Kenapa? Dalam era sekarang ini orang tidak bisa bekerja sendiri. Itu yang harus dipahami bagaimana kita bisa memiliki efficient skill sama collaborative skill. Intinya bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif untuk tujuan-tujuan yang kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab ya, kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita, kayak dosen, kemudian juga teman-teman. Karena tadi saya sebutkan intonasi, mimik, kemudian body language itu tidak terlihat. Dalam era sekarang itu komunikasinya yang dibaca adalah tulisan. Kadang kita membaca itu kalau intonasi yang membaca itu tinggi, itu maknanya bisa beda. Sehingga respon yang kita dapatkan itu berbeda dari apa yang kita inginkan. Itu sering berbeda. Karena tadi itu makanya pandai-pandai untuk bisa berkomunikasi secara efektif di era sekarang ini. Kemudian kolaboratif juga bagaimana kita bisa bekerja sama, menarik orang lain untuk ikut gabung. Nah tentunya kita harus memiliki melek TIK dan media atau bahasa Inggrisnya ITC and Media Literacy Skill ya, yang khususnya terkait dengan PBA ya, kePBA-an ini. Jadi jangan sampai kita masih gagap teknologi. Nah ini di era sekarang ya harus pinter-pinter memiliki kemampuan yang disebut dengan literasi media dan teknologi. Jadi ya yang pertama hard skill yang utama dari bagaimana supaya produktif dan inspiratif di era sekarang. Jadi masih belajar dari rumah ya, di era kursus online misalkan kursus atau ada pelatihan membuat media pembelajaran dengan basis Android. Nah itu kita ikut supaya kita bisa menjadi pengembang Android dan tentunya bisa produktif untuk bisa mengembangkan materi-materi pembelajaran yang berbasis Android yang sangat membutuhkan di era sekarang. Kemudian yang berikutnya ini yang dua, ini adalah kaitannya dengan skill yang harus dikuasai sebagai guru bahasa Arab atau calon guru. Ini ada penguasaan unsur bahasa dan penguasaan kemahiran bahasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irhas ya, mana kiat-kiatnya supaya bisa dengan mudah menguasai unsur bahasa dan kemahiran bahasa. Nah ini yang terakhir, ini key activitiesnya. Jadi semuanya ini sebagai soft skill dan hard skill yang wajib. Kemudian aktivitasnya apa saja sih? Aktivitasnya yang pertama adalah tahu sumber referensi online. Kadang kita sudah punya hard skill, tapi kita ternyata miskin referensi. Makanya diklik PBA atau dot ya, iankudus.x.id itu ya. Itu ada di PBA yang sudah di-share oleh Pak Amin. Di situ ada download, bisa di-download. Itu alamat-alamat ataupun sumber-sumber referensi online yang bisa dikunjungi mahasiswa untuk bisa belajar ataupun diikuti untuk kegiatan-kegiatan online lainnya. Kemudian yang kedua, sebetulnya produk dari dosen secara kreatif. Karena setiap dosen itu memiliki kreativitas yang tinggi juga untuk bisa membimbing mahasiswanya belajar dari rumah. Nah,
Dosen-dosen itu memberi tugas itu bukan memberatkan mahasiswa sebetulnya, tapi membimbing mahasiswa untuk bisa produktif. Nah, kalau ada mahasiswa yang mengatakan tugas-tugas dosen itu hanya memberatkan, maka dia keliru. Padahal tugas atau belajar produktif dan inspiratif mahasiswa itu hanya dengan mengikuti apa yang diwajibkan oleh dosen. Jadi kalau Anda tidak mengikuti kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan oleh dosen, kita nggak bisa belajar. Coba saja sampean kalau ada tugas-tugas dari dosen diabaikan, silahkan. Pasti kaitannya dengan ilmu-ilmu yang ada di secara profesional ya, atau pengembangan keahlian di IAIN Kudus tidak bisa dikuasai secara maksimal. Bahkan Anda tidak akan produktif. Produktif di sini adalah produktif dalam hal kaitannya dengan belajarnya dan cara belajarnya, sehingga menghasilkan sesuatu. Nanti kita akan contohkan apa sih produk-produknya gitu. Jadi ini bagi mahasiswa cukup mudah, ikuti saja dosennya. Karena dosen itu tujuannya bukan memberatkan, tapi bagaimana supaya bisa belajar secara mudah itu sebetulnya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting adalah koneksi dengan teman. Jangan putus walaupun Anda di rumah, jangan sama teman-teman. Ini ada yang ikut di WA group tapi selalu hand, ya udah ketinggalan. Padahal informasi-informasi yang kaitannya itu lebih banyak dengan koneksi dari teman. Anda akan dimasukkan dalam grup di sebuah mata kuliah dan sebagainya. Nah, kalau sudah masuk grup tapi offline ya sama saja. Koneksi dengan teman terputus. Bahkan kalau koneksi dengan teman ini bukan hanya kaitannya dengan kita masuk grup ataupun selalu online ya, tapi juga koneksi dengan teman kaitannya dengan pemahaman tugas-tugas yang sudah ada di grup tersebut. Sering beda-beda pemahaman tuh mahasiswa. Yang satu nafsirinnya bikin makalah 5 halaman, yang satu nafsirinnya tidak bikin makalah itu, cuma ini aja, tulisan pokoknya 5 halaman gitu. Beda antara makalah dengan tulisan yang sifatnya kayak rangkuman dan sebagainya. Nah, ini termasuk beda penafsiran, makanya harus koneksi dengan teman supaya apa yang bisa dilaksanakan di rumah itu betul-betul produktif dan inspiratif. Inspiratifnya nanti ya tentunya ke teman-teman yang lain kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dia selesaikan. Wah, dia cepat, ini kok lambat gitu. Kecepatan teman-teman itu akan menginspirasi temannya yang lain. Tapi kalau kemalasan teman-teman juga akan menginspirasi kemalasan yang lain. Apalagi satu grup offline semua, dosennya yang ketawa-ketawa atau dosennya yang nggak tahu, kasihan, tinggal pergi mahasiswanya. Ini yang keempat ya. Yang sekarang yang keempat adalah coba ikut aktivitas di luar. Kalau misalkan kita sudah merasa bosan atau merasa jenuh, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan free itu sedang berkeliaran atau sedang booming ya sekarang ya. Silahkan bisa diklik, bisa langsung ikut sesuai dengan pilihan minat-minat studinya. Ini juga akan menginspirasi kita untuk bisa produktif. Nah, tentunya harus dipilih sesuai dengan bidang kajian kita. Kemudian yang kelima adalah membuat jadwal atau agenda harian yang jelas. Nah, kalau ini tidak punya, ya tentunya akan sulit. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Untuk yang kaitannya dengan produk, ini ada di sini ada ini produk-produknya ya. Ini produk-produk yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa ketika belajar di rumah. Ini, jadi bisa membuat kumpulan buku, kumpulan makalah ya. Jadi makalah teman-temannya atau makalahnya sendiri dari semester 1 atau semester yang terakhir dikumpulkan, kemudian jadikan buku. Kemudian yang kedua, meringkas buku atau buat ringkasan-ringkasan gitu ya. Kemudian menerjemah. Ini juga bagian dari kreativitas mahasiswa untuk bisa tetap produktif di rumah. Penerjemahan itu kalau mahasiswa itu bisa juga menjadi sarana belajar. Sarana belajar untuk bisa tetap terus selalu membaca teks-teks Arab. Karena kalau kita tidak pernah bersinggungan dengan teks-teks Arab, maka otomatis kosakata kita kurang, kompetensi kebahasaan kita juga akan
rendah gitu. Nah, buku terjemahan ini salah satu media atau cara untuk bisa kita connect dengan materi-materi kebahasaan Arab ini. Dan selanjutnya nanti akan share ya sampai kepada pembuatan aplikasi itu. Jadi ada yang sampai kreatif bikin aplikasi karena dia punya hard skill yang sangat bagus di bidang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Dia tidak hanya sekedar jadi user, tapi juga sebagai pengembang. Bikin blog yang bagus sampai kepada punya grup FB, IG ya, untuk pembelajaran bahasa Arab dan di-sharing ke teman-teman yang lain. Demikian dari saya, ini hanya sekedar pemikiran saja. Thanks you for watching and connecting this presentation. Salam sukses selalu. Terima kasih buat kelompok 39 ya. Iya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemateri yang telah disampaikan, sangat baik sekali teman-teman. Yaitu sangat luas sharingannya. Yang dapat saya tangkap dari pemaparan beliau adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif dan produktif, yaitu mampu mengajak seseorang untuk berkomunikasi secara produktif, sesuai kreatif kita, atau buat pelajaran yang menyenangkan. Berarti dari mahasiswa sendiri itu pintar-pintar mencari guru atau tutor, tidak salah pilih tutor. Dan guru pun begitu, tidak hanya paneng pada satu pembelajaran saja, itu banyak pembelajaran yang harus digunakan dalam mengajari siswanya. Yang kedua, hal yang perlu dipersiapkan dalam belajar yang produktif yaitu mempersiapkan hard skill, yang dimana mahasiswa harus melakukan teknologi media. Yang kedua, mengetahui literasi media. Selanjutnya, produktif yang dimaksud adalah cara belajarnya dan hasil dari belajarnya. Aktif produktif yang perlu dilakukan mahasiswa yaitu mengetahui referensi oleh online PBA dari banyak yang di-share dari Ustadz Amin atau dosen-dosen PBA. Yang kedua, mengerjakan tugas dosen dengan penuh dedikasi, tidak hanya mengabaikan apa yang diberikan oleh dosen, tugas yang diberikan oleh dosen. Banyak relasi teman-teman dari dalam kampus maupun luar kampus, dan mengikuti webinar yang free dan masih online juga. Memiliki jadwal agenda harian agar belajar lebih terstruktur. Contoh dari inspiratif yaitu dapat memiliki kegiatan, dapat contohnya membuat buku ringkasan, atau mengumpulkan makalah-makalah yang dibuat teman-teman, dan menerjemah dari kitab-kitab atau kamus tematik PBA. Mungkin itu yang saya tangkap. Selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu yang kelima, acara yang kelima membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang kurang paham dari apa yang disampaikan oleh Ustadz
Oleh bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab ini. Silakan. Halo teman-teman. Semangat ya. Halo, teman-teman. Selamat siang. Potongan kami cuma uang boleh hai người đang sinh sinh là được kêu nó cho được phát để tí nggak hero Dia sẽ tạm makan nó sẽ khám tăng ăn Dia dia có sẽ tạm quả bé cho mình tạo ảo lại khi cũng sẽ mình tạo nó sẽ berapa sẽ Hah? Ke ono. Malah kini tak bacaan bisa. Kualek jane. Mas ora. Yang mau ditanyakan? Iya, Mas Oi. Udah mulai. Yang masih ada ganjalan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muthalib bisa ditanyakan langsung. Iya, aku tak mau. Langsung. Ya, silakan. Saya Ini sambil ada pertanyaan. apa? Ini ya Ustaz, ada pertanyaan dari salah satu peserta, dari Mbak Alfi Faikotun Masula. Pertanyaannya yaitu, apakah pembelajaran bahasa Arab akan tetap bisa produktif jika soft skill ada unsur keterpaksaan karena tuntutan tugas, dan bagaimana cara mengatasinya agar unsur keterpaksaan tersebut bisa hilang? Oke. Bisa diterima Ustaz? Ya. Baik, ini pertanyaan dari Alfi ya. Alfi. Ya, baik. Untuk soalnya ini tadi ya sudah bahwa
bagaimana tetap produktif dengan keterpaksaan ya. Di dalam masa pembelajaran memang ada istilah paksa, bahkan ada namanya reward and punishment, ada namanya reward dan punishment. Bagi usia 0 sampai 7 itu lebih banyak dipaksa. Kemudian usia 7 sampai 12 itu mulai diberi pemahaman tentang bagaimana suatu pembelajaran atau suatu tindakan kaitannya dengan belajar itu bisa bermanfaat bagi dirinya. Nah, untuk usia SMP dan SMA itu sudah mulai ada kebebasan untuk memilih. Makanya sudah mulai ada penjurusan-penjurusan itu sampai tingkat SMA. Nah, yang terakhir ini kalau ini yang ditanya apakah usianya usia mahasiswa atau usia anak-anak. Makanya kalau usia mahasiswa kok masih memandang sebagai sebuah keterpaksaan, ini malah menjadi tanda tanya besar. Kenapa? Karena mahasiswa itu sudah melampaui usia yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam pembelajaran Anda tidak ada yang memaksa dan dipaksa. Anda datang ke sini, keinginan memilih jurusan pun tidak ada yang memaksa. Kecuali disuruh kawin lagi itu ya, apa disuruh kawin paksa namanya itu. Misalnya kalau usia segitu dikawin paksa namanya. Tapi kalau belajar di usia dewasa seperti mahasiswa itu tidak ada istilah keterpaksaan sebetulnya. Jadi karena dari pilihan-pilihan studi sampai dia kemudian menjadi ingin tujuan tercapai dari sisi apa, itu atas dasar pengetahuan dan keinginan yang ada dari dirinya sendiri. Bahkan orang tua itu tidak tahu, banyak yang tidak tahu atau tidak diajak komunikasi pilihan studinya. Kecuali nggak tahu kalau mahasiswa yang era sekarang ya. Kalau mahasiswa era sekarang lebih banyak ditentukan oleh orang tua. Nggak tahu saya juga apa karena orang tuanya yang sudah dianggap di era sekarang itu sudah banyak yang sarjana mungkin ya. Kalau di era saya dulu tidak ada orang tua tahu bahwa anaknya pilihan sekolahnya apa, perguruan tingginya kemana, bahkan tidak tahu dia pilihan nanti jadi apa, tidak tahu. Nah sekarang kemungkinan karena memang orang-orang tuanya itu sudah punya pengalaman sebelumnya, sehingga sebetulnya mereka hanya mengarahkan karena melihat potensi-potensi anaknya akan sama sesuai dengan apa yang dia inginkan itu. Jadi sebetulnya satu tadi kata kuncinya jangan merasa terpaksa kalau di usia mahasiswa. Anda keliru kalau sudah mengatakan terpaksa, karena apa? Ini pencapaian cita-cita dan pencapaian dari pilihan hidupnya sendiri. Jadi kalau masih mengatakan ada keterpaksaan itu sangat apa ya, dipertanyakan secara istilah saja udah salah. Kemudian kalau memang ini usia di bawah itu ya, tingkat SMA atau tingkat SMP atau bahkan TK, masih ada istilah ini memang, karena memang usia-usia itu belum bisa dianggap bisa memilih kehidupannya sendiri, belum bisa. Gitu ya. Jadi kalau mau menghilangkan bagaimana keterpaksaan, unsur keterpaksaan hilang, yang pertama jadikan keikutsertaan masuk kuliah ini merupakan pilihan sendiri. Pilihan sendiri dan memang atas dasar keinginan dan minatnya sendiri. Itu satu. Yang kedua, kalaupun memang dari awal kita tidak tahu bahwa kita masuk di dunia lain yang kita sendiri tidak pengen gitu ya, maka cara yang kedua adalah mulai coba kita kenali kenapa, atau menanyakan kembali kenapa kita diarahkan ke situ.
gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling parah nih. Keterpaksaan itu karena memang dia bukan tidak mau dan tidak minat, tapi memang dia tidak punya dasar yang mencukupi ya untuk bisa mencapai tujuan yang diarahkan atau diharapkan dari kegiatannya itu. Nah, kalau yang terakhir ini tentunya ya, kalau yang paling tepat ya Anda harus beralih dari bidang satu kepada bidang yang lain. Tapi kalau sudah semester 7 mau ganti studi, saya kira diselesaikan saja studinya. Nanti kita beralih setelah kuliah lagi. Boleh kok kuliah double-double. Teman saya ada teman yang kuliah S1 itu sampai 3. Di Undip ada, di YIN ada, kemudian di Politeknik juga dia kuliah. Jadi ini yang utama adalah hilangkan dulu perasaan keterpaksaan itu dengan mengatakan bahwa ini adalah pilihan kita sendiri dan kita sudah tahu arah atau akhir dari pencapaian pembelajaran yang akan kita laksanakan. Saya kira itu ya jawabannya ya. Halo? Ya, silahkan ada pertanyaan yang lain. Masalah kepenak aku itu sebenarnya kepengen mobil. Terima kasih Ustaz atas Bisa didengar tadi ya? Ya Ustaz. Naam Ustaz. Ya. Ya. Pertanyaan yang kedua ya Ustaz dari Mbak Ines Ayu Anggreni dari Yayan Kudus. Bagaimana cara kita mengetahui passion kita, bagaimana kita mengetahui kemampuan, kemahiran, maharoh yang ada pada diri kita. Jadi, tamu Ustaz. Dikeras lagi, coba ditulis di chat. Tulis di chat sambil diucapkan sambil ditulis supaya yang lain juga bisa menyimak. Pertanyaannya bisa ditulis di sini. Ya, bentar. Mas Rais. Bagaimana cara kita mengetahui Monggo. Diulang. Pertanyaannya diulang. ya, Pak Murtala juga kedengaran. Ya. Ya, bisa didengar, bisa didengar. Sudah ditulis Ustaz. Sudah ditulis. Bagaimana cara kita mengetahui fashion kita dan bagaimana kita mengetahui kemampuan, kemahiran, maharoh yang ada pada diri kita. Bisa ditampung Ustaz? Bisa diterima. Ya. Pertanyaan dari Nasrur ya. Sebetulnya ya, ada dua kata kunci di sana, tentang passion ya. Dan yang kedua adalah tentang kemahiran side. Baik, untuk mengetahui passion sebetulnya bisa dilihat dari habit ya. Habit itu kebiasaan.
orang-orang yang punya passion tinggi itu membangun habit, membangun kebiasaannya juga secara lebih cantik ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dia disesuaikan dengan tujuan yang dia inginkan. Nah, itulah passion. Karena akan membentuk keinginan dia secara otomatis. Di habit, sekali lagi habit. Coba bentuklah habit kita. Ada sebuah buku judulnya The Power of Habit ya. The Power of Habit itu kekuatan dari kebiasaan. Kebiasaan itu ternyata akan menjadikan kita sebagai orang yang ahli. Walaupun sebetulnya ternyata dari faktor kebiasaan. Nah, misalkan ya kita biasa bangun pagi, tadinya malas, tapi lama-lama menjadi passion. Pokoknya kalau nggak bangun pagi, kayaknya tidak kita, bukan saya itu, bukan passion saya kalau bangun kesiangan. Jadi kebiasaan dibentuk oleh diri kita sendiri. Termasuk juga membangun habit tentang sesuatu yang kita baca. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, itu akan membentuk diri kita. Nah, itu yang makanya orang yang biasa membaca kitab kuning, membaca kitab-kitab salaf, membaca kitab-kitab yang kaitannya dengan bahasa Arab, ya akan membentuk tentang kompetensi kita sendiri. Tapi kalau mahasiswa PBA, habit yang dibangun kaitannya dengan kompetensi malah baca novel-novel atau buku yang umum. Nah, maka passionnya tidak ada. Passion kaitannya dengan pencapaian pembelajaran bahasa Arab tidak ada. Nah, habit yang dibangun tidak sesuai. Gitu ya. Jadi bagaimana kita mengetahui passion dan bagaimana passion kita dibangun ya tentunya dengan habit. Habit ya. Sekali lagi habit, kebiasaan. Kebiasaan itu akan membentuk passion sampai kepada kesukaan kita yang sangat terbiasa menjadi disiplin dan tentunya berkarakter. Karakter kita itu orang yang disiplin, karakter kita itu orang yang rajin, karakter kita yang selalu baik itu sempurna dalam setiap aktivitas. Kalau belum selesai, tidak selesai atau tidak dirampungkan atau tidak mau berhenti. Nah, itu passion. Gitu ya. Untuk maharo itu sangat mudah. Anda datang ke UPB, datang ke Center Language ya, pusat bahasa, silakan minta atau ikut ujian yang namanya tes kemampuan bahasa. Kalau yang kemampuan bahasa Inggris ya tes TOEFL, kalau kemampuan bahasa Arab ada tes TOEFL. Tes TOEFL itu ada yang menguji kemahiran bahasa kita dari beragam bentuk. Ada kaitannya dengan istima, kalam, qiraah dan kitabah. Atau kalau bahasa Inggris ada listening skill, ada reading skill, ada writing skill atau termasuk juga pembahasan kaitannya dengan structure. Ya, jadi seperti kita mau menguji tentang gula darah, ya kita ke dokter. Maka kalau kita menguji kemampuan bahasa, kita ke lembaga bahasa. Dan disitulah ada alat-alat ukur yang bisa kita gunakan. Udah, audionya udah saya. Nah, tentunya ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, silakan ikuti yang gratis dulu, bisa lewat internet. Itu ada layanan untuk menguji kemahiran bahasa kita secara gratis. Itu ada, nanti keluar skornya. Nah, skor-skor itulah menunjukkan tentang profesiensi kita, penguasaan kita terkait dengan bahasa. Saya kira gitu ya, Nasrul. Ya, Ustaz. Ya. Mohon maaf, Pak Warek. Untuk mengetahui
passion kita perlu memupuk kebiasaan kita, kebiasaan yang positif dan kebiasaan yang baik. Ya, Ustaz. Ya. Mama itu biru aja, kan nak juga kali anak kecil itu. Yo, kayak ini itu. Nanti Iu cilik-ciliknya nih kan. Nurani koloknya nih kan. ayo saya neng kombinasi itu kan. Ya, ini ada pertanyaan ketiga, Ustadz. Ya. Dari Mbak Lila Dwi Anggraini. Dari UMM. Ya. Bagaimana cara kita meyakinkan diri sendiri supaya kita minat belajar bahasa Arab, karena banyak pandangan bahwa bahasa Arab kurang menarik sehingga kurang digandrungi dan dianggap sepele remaja saat ini. Ya. Baik, untuk yang ini buka ya. Baik, untuk ini saya pindah tempat ya, karena tempatnya agak sing banyak orang. Ya, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Dewi ya, Iya Dewi Anggraini. Kata kunci pertanyaannya adalah minat ini ya. Baik,